Oke, baik Pak Strafil, jawab pertanyaannya beda, jawab pertanyaannya beda, jawabannya akan sama kayak yang tadi, yaitu think that we are in the classroom, right? Think that we are in the classroom. Whenever you are in the classroom, you need to see each other, right? You need to show your that you are exist or you are in the classroom. Artinya berarti kalau di Zoom juga harus muncul atuh wajahnya gitu. Jangan ditutup kameranya. Bisa ngebayangin di kelas kita tutup muka kita dengan kertas atau dengan sapu tangan gitu. Gitu aja, gampang kok, filsafat gampang gitu, keapaannya terus kebagamanaannya, yang pantas itu seperti apa, yang patut itu seperti apa gitu. Itu masalah logika. Ya, itu masalah logika. Logikanya adalah Zoom meeting ini adalah our own class, just like a real class in campus. Meaning like we just really like to be in the classroom, gitu ya, berpakaian pantas, lalu juga hadirnya bukan nama saja dengan fotonya gitu, tapi a real life. Apakah itu bisa menjawab Pak Strafil? Pak gitu. Ya, nanti kadang-kadang bilang, Bu, saya mau ambil kopi dulu, matiin kamera, nggak apa-apa, tapi ngambil kopinya jangan di kopi Penanga atau di Starbucks, jauh banget, nggak balik-balik lagi. Gitu. Paling dapat cuma 3 meter gitu dari ruang kita duduk atau di ruang tempat kita kerja, gitu kan? Oke, semuanya pakai logika, itulah filsafat. Karena filsafat dasarnya nanti ilmu. Nah, kalau udah bicara tentang ilmu, pasti kita pakai kognisi, pakai logical approach. Nah, belum mulai kuliah sudah dapat 2 kata kunci, itu ya. Oke. Boleh, Bu? Ya, silakan. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Pak Andrian. Ya, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Nah, itu diawali dengan kesepakatan Bu ya. Kesepakatan buat perkuliahan kita, mungkin saya lebih kenanya, mungkin Ibu punya SOP buat kami semua, sehingga mungkin dari SOP itu kami jadi bisa ada gambaran. Jadi kita sama-sama mengikuti peraturan yang sudah Ibu buat. Oleh. Kemudian kami ketika ada beberapa kondisi tadi tentang kamera, serta syarat-syarat kami, bisa diinformasikan. Mungkin SOP dari Ibu sendiri sebagai apa? Ya, boleh. Aduh. SOP itu memang standard of procedure ya, waduh, apa ya, memang benar kesepakatan itu harus dituangkan ke dalam perjanjian ya, kertas perjanjian yang ditandatangani. Emang ada kok RPS-nya memang seperti itu ya, RPS-nya memang sebenarnya harus ditandatangani oleh mahasiswa. Nanti saya berikannya, bisa langsung ditandatangani atau sekedar pakai ini, saya nanti berikan filenya, ada gitu ya, istilah kesepakatan, enggak real, enggak banget kayak SOP gitu ya, ada latar belakangnya, ada apa, yang penting bagaimana kita sepakat bahwa perkuliahan ini akan berjalan efektif dan efisien. Nah, nanti kita bicara tentang teori organisasi. Organisasi itu harus dikelola, yaitu dengan manajemen, ya gitu kan ya. Karena ada sebuah proses-proses di situ sehingga harus dikelola, harus ada tata kelolanya, dan tata kelola itu harus diatur oleh sebuah procedure kan gitu ya. Namun yang namanya manajemen itu konsepnya bukan salah dan benar, tetapi tepat atau tidak tepat. Nah, kata kunci lagi tuh ya. Jadi manajemen itu bukan salah dan benar. Yang salah benar itu adalah kitab suci atau hukum. Gitu, itu salah benar. Tapi kalau manajemen adalah tepat atau tidak tepat. Kalau tidak tepat berarti tidak efisien dan tidak efektif hasilnya. Kalau tepat, mudah-mudahan akan menjadi efektif dan efisien. Sama juga begitu. Kalau kita tepat nih melakukannya ya, tata kelolanya gitu, sepakatannya ya mudah-mudahan perkuliahan kita akan berjalan dengan efektif dan efisien sehingga Bapak Ibu lulus dengan sempurna nanti di 4 semester. Begitu. Amin. Begitu ya. Ya. Oke. Nanti saya berikan ya, nanti saya file-nya nanti lewat WA group saja. Nanti baik. Terima kasih Pak Andrian. Ada lagi karena kita sesi pertemuan pertama hanya ngobrol aja.
ya kita ngobrol. Walaupun kita nanti sedikit-sedikit nyamber-nyamber filsafat. Gitu. Saya Bu. Silakan Bu Desi. Ya, kalau untuk waktu ada toleransi enggak? Misalkan terlambat sekian menit, kemudian boleh masuk apa tidak begitu? Boleh, iya, pasti ada semua, ada toleransi dalam artian kalau toleransi itu yang relevan ya, yang relevan dan proporsional. Kenapa saya sebut relevan? Ya pasti nanti ada alasannya sangat relevan gitu. Jangan Bu, saya telat gara-gara baru bangun tidur, tadi ketiduran gitu. Itu namanya nggak relevan gitu. Tapi kalau yang relevan, oh Ibu tadi ada jaringan internet terkendala sedikit atau Ibu karena tadi saya berangkat dari kantor buru-buru berhenti gitu karena kan ini masih jam kantor, masih jam kerja, itu masih relevan, nggak apa-apa. Proporsinya berarti proporsionalnya adalah ya paling tidak 15 menit lah gitu ya. Karena yang rugi nanti Bapak Ibu sendiri dalam artian kebanyakan ketinggalan banyak diskusi karena kuliah kita ini akan hidup banget nanti gitu ya. Dalam artian ada beberapa hal yang harus dicatat gitu. Walaupun makanya saya salah satu tujuan membuat video seperti itu. Jadi buat Bapak Ibu yang terkendala nanti ya nggak bisa hadir di perkuliahan, tinggal buka aja videonya. Enak kan ya zaman sekarang. Kalau dulu kan minjem catatan teman, pinjam dong catatannya gitu. Ingat nggak zaman SMA? Kita kabur gitu, besoknya nyolek gitu ya teman-teman yang rajin, pinjam dong catatannya gitu. Zaman dulu tuh, itu saya banget, nggak tahu kalau Bapak Ibu. Gitu, oke. Nah, gitu ya. Jadi itu namanya relevan dan proporsional gitu ya. Atau kita sudah mature adult student gitu ya, learner, mature adult learner gitu. There is no some specific hal-hal yang berbau ya kayak anak-anak remaja lah gitu kalau enggak alasan-alasannya gitu. Okay. Thank you Bu Desi. Ya, kasih. Anyone else? Ibu, saya Ibu Linawati. Silakan Ibu Linawati. Iya, Ibu mendengar kata filsafat ini buat saya pribadi karena saya kan guru SD ya Bu ya, sepertinya jauh sekali menerawang kemana-mana gitu, nggak nyampe, kayaknya nggak nyampe gitu ya Bu. Kalau boleh gitu, bisakah Ibu memberikan apa ya kan secara pengertian filsafat itu kan hanya pemikiran aja ya Bu, atau kajian, tetapi kan nanti dalam pelajaran itu luas banget. Mungkin Ibu bisa memberikan sedikit referensi supaya kita bisa cari tahu apa mungkinnya di pasca sarjana ini karena jujur mungkin saya di sini teman-teman juga sudah tahu mungkin usia paling tua dan backgroundnya memang lama di dunia pendidikan anak-anak kecil seperti itu. Jadi ketika mendengar filsafat ini sepertinya ada di mana gitu. Seperti itu mungkin Ibu bisa memberikan sedikit referensi buku-buku yang bisa kami baca gitu. Oke. Itu Bu. Oke, thank you Ibu Linawati. Pertama adalah tadi sudah saya buka, makanya saya buka kelasnya dengan senyum-senyum, dengan ketawa-ketiwi supaya terkesan kelas ini bukan kelas susah gitu ya. Itu maknanya gitu. Saya akan menggiring atmosfer di mana filsafat it's not a very hard study gitu ya, or lesson or something. Pertama itu Bu, jadi karena filsafat itu sebenarnya hanya cuma sekedar mengajak kita, yuk berpikir sedikit aja deh gitu. Ya, jangan di tataran praktis melulu, masuk deh sedikit di tataran esensial, yaitu ada sebuah teori-teori yang harus dipertimbangkan. Nah, setelah kita udah naik dari tingkatan praktis ke tingkatan esensial tadi teoritis, kita tahu hanya nanti yang ada wow ternyata benar ya paradigmanya begini, atau yang terjadi di lapangan begini, ada teorinya begini, akhirnya begini. Hanya kita mengambil esensinya gitu, esensinya dari ilmu itu sendiri. Nah, begitu itu filsafat Bu ya. Jadi tenang aja. Udah kok seperti halnya sehari-hari kita kudu mikir. Dan tadi saya nanya Bapak aja, kenapa tuh Pak Srafiel namanya aneh ya gitu. Itu filsafat, rasa ingin tahu gitu. Udah nggak usah susah-susah. Filsafat adalah rasa ingin tahu ya. Rasa ingin tahunya itu kan berbentuk pengetahuan ya, informasi, pengetahuan itu, dan
pengen kepastian gitu loh, supaya saya tahu Pak Stravial itu dari apa, dari suku apa namanya, apa dari negara apa. Jadi semua kepastian gitu ya. Dengan semacam mengetahui segala sesuatunya itu mencari tahu dengan bertanya. Nah, pengetahuan itu adalah jawaban dari rasa ingin tahu, Bu. Itu filsafat satu yang Bapak Ibu juga nih, nggak hanya Linawati. Jadi pengetahuan itu ada karena kita punya rasa ingin tahu. Nah, kepastian itu ada karena kita ragu-ragu terhadap sesuatu. Nah, filsafat tuh, gitu ya. Jadi pengetahuan itu ada karena rasa ingin tahu kita. Dicari, oh, akhirnya oh begini, oh begitu, oke, I got it, gitu. Ya. Tapi kalau kepastian itu ada karena rasa ragu-ragu kita. Kita cari tuh sampai data-datanya, sebab akibatnya, asal muasalnya, hukum-hukumnya seperti apa gitu. Akhirnya ada sebuah kepastian. Akhirnya terjawablah keraguan-raguan kita. Nah, itu jawaban saya tentang filsafat, Bu. Oh, gitu. Nah, kalau referensinya banyak banget. Ini saya tadi sebelum kesini saya sudah di meja saya ada 2 gitu ya. Nanti ada lagi saya banyak sekali kok, Bu, buku-buku. Nah, sekarang yang lebih efisien lagi, I'm not saying that a textbook it's not really important anymore, tapi kalau Ibu umpama lagi aduh mahal nih buku nih gitu, Ibu tinggal buka jurnal aja, Bu. Jurnal nasional maupun internasional, cari aja filsafat gitu, ratusan buku tuh, Bu. Atau teori-teori yang ada di artikel-artikel orang lain yang sudah terpublikasi, itu bisa referensi ya. Malah udah jadi tuh, udah menjadi kajian, bukan sebuah teori lagi, tetapi sebuah kajian dalam artian kajian ilmiah ya. Udah ada dalam artian dari latar belakang sampai kesimpulan udah ada di situ. Mantap tuh. Makanya sering-sering buka jurnal ya. Jadi sebenarnya ilmu udah ada di tangan kita. Di tangan kita. Kenapa kita sebut tangan? Karena handphone Ibu Bapak ada di tangan. Paling nggak di tangannya pada waktu tidur ya. Makan aja kadang sambil multitasking gitu. Siapa ayo ngaku sambil makan multitasking. Sambil makan sambil buka WA atau sambil makan sambil nelpon, itu multitasking namanya. Ya gitu. Jadi referensi, kalau tanya referensi is on your hands. Ya, kalau mau ke toko buku, hobi jalan-jalan ke toko buku, oke, belilah buku-buku. Gitu. Begitu, Bapak Ibu? Ya, terima kasih Ibu. Ya, baik, Bu Linawati. By the way, sebentar. Ibu mau tanya. Sebentar ya Pak Stravial. By the way, Bu Lina jangan menganggap paling tua. Bu Lina tahun berapa lahir? I believe that 68 Bu. I'm older than you, Ibu Lina. Terkesankah saya usia 56 tahun? Yes, I am. Oke. Ya, begitu. Jangan takut. Saya selesai S3 itu pada usia berapa ya? Sekitar 8 tahun, berarti enggak tahu usia berapa itu saya. 48 tahun. Tuh, saya selesai S3 gitu ya. Enggak boleh. Hindari kata saya sudah tua, jangan. Kadang yang tua itu yang matang gitu ya. Buah kan yang tua matang. Iya. Penggunaannya kalau lagi rujak maunya muda-muda gitu ya. Makasih banyak Bu. Oke, semangat Bu Lina. Iya. Siapa tadi ya yang setelah Bu Lina mau bertanya? Oke, boleh. Oh silakan Pak Asif. Mungkin masuk dulu. Ya, baik. I'm so appreciate for the first time I can hear about the public English from you. Okay, thank you. Ibu Farida Wulandari. Mungkin kita buat kesepakatan ya. Saya sangat senang apabila ada bilingual gitu yang bisa kita dengarkan karena jujur sangat membuat kita jadinya ingin approach ya, ingin meningkatkan terus kemampuan skill English. Apalagi Ibu background di belakangnya adalah public speaking. I want to be a public speaker in English. So I also appreciate for first class in this meeting. Jadi mungkin disepakati dengan teman-teman ya, apakah boleh nanti Bu Farida boleh menggunakan bilingual in this class gitu. Jadi I think that we have to we need about this. We need about this.
Thank you, Miss. Oke, thank you, Pak Asep. Karena memang we need to face the recent word ya. Nggak usah jauh-jauh deh, Bapak Ibu nanti bikin abstraknya juga pakai bahasa Inggris. Terus disuruh bikin artikel ilmiah yang dipublikasi juga nanti harus translate ke bahasa Inggris, nggak jauh-jauh gitu ya. Jadi memang we can't live without, dalam artian sesuatu yang memang sudah mendesak akan kita hadapi gitu ya. Kita harus siapkan gitu. Apalagi nanti kalau nih Prodi AP mengajak Bapak Ibu jalan-jalan kalau sudah dunia sudah membaik begitu ya. Biasanya begitu sebelum pandemi, jalan-jalan ke Malaysia, ke Thailand untuk studi banding. Nah, mulai deh bahasa Inggrisnya diguncang gitu ya. Jadi kudu ada, kudu bisa gitu ya. Gitu ya. Nah, biasanya sih begitu, mudah-mudahan ya. Atau mungkin seminar-seminar internasional, and you have to speak English gitu. Gitu ya. I don't mind. I love to speak English with you, bahasa juga semacam itu ya. Jadi kita buat nano-nano. Ini yang saya bilang, yuk kita bikin kelas kita ini very fun ya, rasanya nano-nano gitu. Itu zaman saya kali ya permen nano-nano. Udah ada ya di zaman Bapak Ibu ya nano-nano. Ada pedas, ada asam katanya, ada manis. Pasti ada. Oke. Terima kasih Ibu. No problem. Thank you. Oke, siapa lagi? Yeah, permission, Bu. Oke, silakan. Yeah, you can call me Caca. Oh, Caca. Caca Marica. Oi. Sorry Pak, kita bercanda ya Pak ya, no hard feeling. Pak Caca? Yeah. Oh Pak Caca? Caca, yeah. Oh, dari mana Pak? C-nya nggak ada, Strafia, Pawaka. Kok bisa jadi C itu? I think Pawaka, K-nya. Pawaka, K. Q-A. Yeah. Oke, nickname ya Pak ya, itu nickname. Oke, panggilan lucu-lucu waktu kecil ya, tapi terbawa sampai dewasa. Thank you Pak. Yeah. Pak Caca. Okay, Bu, I want to ask one question. My bachelor is sociology, and I don't usually about the filsafat and theory and Marx, Weber and all. But what is different in administrasi pendidikan? Iya. Okay. What is important? Iya. Thank you. The importance of administrasi pendidikan. Yes. Oke, ya. Jadi kenapa kita belajar filsafat dahulu di awal perkuliahan Bapak Ibu nih, di hari pertama langsung disuguhin filsafat gitu ya. Karena tadi filsafat mengajak kita untuk membangun rasa ingin tahu. Pertama itu ya, dan menjawab keraguan-raguan Bapak Ibu terhadap sesuatu. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan akal dan budi, dan mencari segala hakikat yang ada, ya, sebab penyebab yang ada, dan juga asal muasalnya dan hukumnya. Nah, administrasi pendidikan adalah ilmu, ya. Nah, tadi kan pengetahuan harus dilalui dengan rasa ingin tahu, ya. Jadi filsafat pendidikan adalah salah satu cabang ilmu dari pendidikan. Mungkin ranting ya jadinya ya, dari pendidikan menjadi administrasi pendidikan. Bu, kok ada administrasinya? Berarti itu ada bagian dari manajemen dong, Bu. Iya, benar, gabungan cabang juga dari teori manajemen ya, dari bidang studi manajemen, karena ada di situ pengelolaan administrasi. Nah, berarti apa yang dikelola yaitu pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang berbentuk apa? Berbentuk ya semacam berarti andai kata kita sedang menyelenggarakan manajemen yang terkoneksi dengan ilmu pendidikan dan kita harus punya tata kelolanya, berarti ya itu yang disebut administrasi pendidikan gitu Pak ya. Gitu ya. Jadi loh berarti udah ada Bu ke ilmu manajemen. Oh, sangat agak sedikit berbeda. Kalau ilmu manajemen melakukan manajemen secara umum gitu. Kalau pendidikan hal-hal yang terkoneksi dengan ranah pendidikan, contohnya sekolah. Kalau apalagi
lembaga kursus, lembaga diklat, gitu ya. Apalagi nanti luarannya Bapak Ibu nanti ada di RPS, nanti saya beritahu RPS-nya itu luarannya. Jadi istilahnya luaran lulusan dari mahasiswa administrasi pendidikan nanti adalah semacam itu, bergerak di bidang pendidikan. Nah, kita mempelajari tata kelolanya. Nah, karena kita diharapkan menjadi manajernya gitu ya, yang mengelola tata kelola institusi pendidikan begitu. Nah, tadi cocok tuh umpama yang SD, SMP, SMA atau bukan yang bekerja di pendidikan nggak apa-apa, paling tidak nanti jadi konsultan gitu kan ya. Jadi konsultannya gitu, jadi konsultan dari lembaga pendidikan gitu. Atau Bu, saya sudah punya duit Bu, udah kaya, suami kaya, saya juga punya warisan banyak, jadi nggak kerja, ya paling nggak untuk mendidik anak cucu lah gitu, atau ponakan gitu. Kalau nggak mau kerja udah punya segalanya lah gitu, akhirnya konsultan nggak juga, guru nggak juga, karena I got a lot of things, I got everything gitu. Ya udah paling nggak ngedidik anak cucu, anak tetangga, ponakan, samping kiri, samping kanan, belakang gitu ya. Gitu. Apakah itu menjawab Pak Straviel? Oh, Pak Caca, lupa udah tadi udah. Ya Bu, thank you. Ya, ada lagi? Ya, mau bertanya Ibu. Silahkan Ibu Nurul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu mungkin hanya bertanya saja, mungkin metode perkuliahan, pembelajarannya kalau anak sekolah mungkin pembelajaran, atau kita bahasnya metode perkuliahannya, apakah kita akan lebih banyak berdiskusi atau emang akan ada landasan materi teori yang akan Ibu sampaikan terlebih dahulu gitu untuk setiap kali kita ada pertemuan. Betul, gitu. Iya, jadi gayanya kita berdiskusi, metode pembelajarannya berdiskusi, lalu observasi, lalu nanti observasinya dengan cara searching information, bisa ada dituangkan ke dalam apa semacam makalah atau semacam apa ya, sekedar makalah gampang-gampangan aja deh, nggak usah serius dulu gitu ya. Paling tidak Bapak Ibu sudah bisa mampu menuangkan apa yang didapat secara teoritis di buku atau sumber-sumber lainnya, dituangkan ke dalam tulisan Ibu Bapak gitu, tetapi sudah diramu, bukan copy paste dalam artian ada di Google nih, langsung diambil teorinya, langsung di copy paste, tapi dianalisis gitu, berdasarkan empirik Bapak Ibu dan juga berdasarkan analisis Bapak Ibu, dituangkan menjadi itu namanya disebut pendapatnya, pendapat sendiri gitu. Kadang seperti itu. Gitu. Nah kalau masalah teori sekali lagi ya, paling nanti dosen pertama di mata kuliah saya ini ya paling mengarahkan dalam artian ini ada sebuah kasus loh, ada sebuah bukan kasus. Kasus itu bukan karena bermasalah ya, case dari bahasa Inggrisnya itu case. Jadi kadang kita bilang kasus itu kesannya kasus gitu yang bermasalah. Enggak, kasus itu adalah sebuah gejala ya, fenomena yang terjadi dan kita amati. Nah, pendekatan apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Berarti tadi pendekatannya bisa berdasarkan empirik, pengalaman Bapak Ibu sendiri dan berdasarkan teoretik gitu. Nah, di situ nih, ini udah kelas S2 nih gitu. Jadi bahasanya dosen kadang memberi teori ya dibahas, tapi kalau kelas saya lebih cenderung we need to look for the theory gitu. Kita sendiri yang cari teorinya karena ketergantungan terhadap orang lain itu tidak enak banget. Akhirnya kita yang tadinya bisa mengeksplor secara luas, tapi kita nunggu teori apalagi nih ya, apalagi ya. Akhirnya kita dapat teori cuma sedikit. Iya kalau tuh orang ingat ngasih teori ke Bapak Ibu. Kalau nggak ingat, Ibu nggak dapat apa-apa gitu kan. Mendingan cari sendiri. Tadi kan the word is in your hands already. Nah begitu. Malah nanti saya kadang suka tiba-tiba nih, ayo Bapak Ibu istirahat 2 menit sambil cari teori. Nah, kadang suka begitu, siap-siap begitu ya. Jadi langsung tuh kita akan mencari melatih diri untuk gercep gitu, gerak cepat. Kalau ada fenomena ini berarti kita melihat gitu aja kok, nggak usah dipikirin. Itu bukan filsafat namanya. Gitu. Kalau filsafat langsung kita alert gitu, peduli, aware yang kita sebut self awareness kita terhadap fenomena yang terjadi di sekeliling kita.
Itu berpikir filsafat namanya. Begitu Ibu Nurul? Oke. Terima kasih Ibu. Ya. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu disediakan kopi atau cemilan-cemilan di sebelah meja. Ini Bu. Ya. Pak Muhammad Taufikur ya. Baik Ibu, terima kasih Bu Silakan. atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Rahman, biasa dipanggil Piko Bu. Oh. Ya Piko. Karena Piko. banyak Papa. Pak Piko. Ya, karena terlalu pasaran Bu di tempat saya kerja, jadi ada banyak Piko. Banyak Taufik, maaf, banyak Taufik. Akhirnya saya dapat label yang itu biar dipanggil kayak. Harus dirubah itu kata tanda kutip pasaran gitu. Ayo harus dirubah. Ih, Bapak Ibu kita ngasih nama kita pakai selamatan segala. Bapak Ibu kita pakai selamatan, pakai doa. Itu ngasih nama kita, Pak. Oke. Silakan. Ya, Bu. Jadi menarik Bu, artinya tadi yang mengenai filsafat ini kan tadi sempat yang ditanyakan Bu Liana, terus dengan Pak Caca mengenai pengertian filsafat kan di awal tadi, yang artinya sebenarnya saya pernah berdiskusi dengan rekan saya dulu, rekan main sih sebenarnya. Kebetulan orang filsafat UGM waktu itu. Saya juga menanyakan hal yang sama waktu saya masih kuliah. Kebetulan saya kan dari Jogja, Bu. Kuliahnya satunya di Jogja. Waktu artinya, S1 ya? Ya, apa sih filsafat? Sebenarnya tadi kata yang saya dapatkan, kata kuncinya di saat Ibu sampaikan di awal tadi. Apa, mengapa, bagaimana. Saat itu dijawab cuma itu. Filsafat itu apa, mengapa, bagaimana. Selesai. Gitu kan. Jadi segala sesuatu, terusnya tadi menyambung apa yang disampaikan Ibu terkait dengan pertanyaan Pak Caca. Kenapa, apa hubungannya dengan administrasi pendidikan gitu kan. Ya akhirnya memang ya segala sesuatu itu harus dicari apa, mengapa, bagaimana, biar didudukkan pada porsinya. Mungkin itu sih Bu. Betul, sehingga proporsional ya. Iya, betul. Jadi memang ya filsafat ini kalau kalau kami lah yang bukan ilmunya di filsafat, kadang yang awam ini orang kayak orang gila ya gitu kan. Nyari hakikat belakang terus-terusan gitu kan, sampai kadang ya cerita dari rekan saya dari UGM itu ya memang teman-teman saya di UGM itu kalau nggak benar-benar pinter banget bisa gila gara-gara di ilmu filsafat gitu. Bahkan itu memang terjadi Bu. Baik, terima kasih, itu mungkin pendapat saja Bu. Oke, thank you Pak Taufik. Piko. Ya. Piko bukannya nama apa tuh, merek apa tuh yang ada bayi Bu. Produk bayi. Yang gambarnya ada tanduknya ya. Ya. Mereknya ya Piko. Oke, begitu. Thank you untuk menambahkan referensinya Pak Piko. Ya seperti itulah memangnya. Jadi nggak usah khawatir. Pokoknya sepanjang Ibu sudah berniat, ini apa sih? Kenapa ya? Terus bagaimana dong? Oh, udah itu Bapak Ibu lagi berfilsafat yang paling tataran paling mudah gitu ya. Lalu jangan cuma kepo doang, dicari jawabannya. Nah, mana jawabannya? Tadi kan nyari sebab asal menurut hukumnya gitu. Kan hukum bukan berarti aturan hukum, tetapi teori. Teori itu juga hukumnya gitu ya. Maksudnya salah satu dari hukum itu teori gitu. Tapi kalau teori itu bisa dibantah, bisa dikembangkan. Kalau kita menemukan penelitian baru yang lebih sahih, akhirnya teori itu bisa dikembangkan, ditingkatkan, bisa dibantah namanya. Tapi kalau hukum ya sudah karena sudah ditetapkan, sudah ketok palu yang harus tidak bisa dibantah hukum gitu ya. Begitu. Jadi itulah introduction kita tentang filsafat Bapak Ibu ya. Jadi sepanjang Bapak Ibu nanti ada apa, bagaimana dan kenapanya sudah berjalan di sini, berarti sudah masuk ke teori filsafatnya. Jangan kepo doang gitu. Apalagi keponya dilihat dari di web tetangga, langsung dia cek tetangga. Ada berita ini benar gak sih? Carinya sumber yang benar, sumber yang referensif gitu ya. Jangan cari dari tetangga juga, dari WA tetangga gitu. Apalagi kalau gini nih, kadang kan manusia kita ada beberapa nih, nggak semua. Kadang di WA ya, ini udah panjang nih informasinya, di bawah WA tetangga gitu. Waduh, saya bilang gitu, ini gimana sih?
baru WA tetangga aja udah bagi-bagi, kebenarannya juga sampai mana kita nggak tahu gitu. Itulah kecenderungan kita gitu ya. Ada yang pernah membaca begitu di WA grup Bapak Ibu yang pribadi dengan teman-teman? Kadang ada informasi yang panjang, sekedar berbagi dari WA tetangga. Itu berhati-hati, itu namanya nggak berfilsafat gitu. Berhati-hati, kita harus cari tahu dulu sumbernya, sehingga rasa ingin tahunya itu bisa berbentuk pengetahuan yang referensif, dan rasa ragu-ragunya itu bisa menjadi sebuah kepastian yang bisa direferensi, bisa referensif juga. Begitu. Oke, baik. Boleh lagi Bu Farida? Silahkan Bu Desi. Iya, kalimat pernyataan yang terakhir tadi ya, menanggapi WA dari tetangga tadi. Saya nangkapnya berarti di filsafat tadi itu sama seperti arahan kita nanti pada akhirnya harus bikin tesis, berarti memang kudu ada data gitu Bu ya? Betul. Kudu ada data gitu ya yang tadi berangkat. Baik, baik. Iya. Berdata referensif. Sama ya. satu lagi. Iya, berkaitan prinsip. Satu lagi, mohon maaf, nanti absensinya, ini kan masih bikin kontrak belajar ya, kontrak belajar perkuliahan. Absensinya bagaimana? Teasernya via LMS ya, atau via chat room saat Zoom? Di Zoom saya sudah kelihatan ya nanti partisipannya ya sudah kelihatan. Namun di LMS sudah saya buka attendance-nya. Ya. Gitu. Mulai dari tadi jam berapa tuh? Jam kita mulai tadi jam berapa? Dari jam tadi jam setengah 13.30 sampai jam 5 sampai jam 15.30 kalau nggak salah saya buka. Udah dicek di LMS ya. Saya sudah buka attendance-nya. Iya. Jika masih nanti sore ngisi absennya bisa apa tidak Bu ya? Tergantung tadi saya setnya jam berapa. Tadi saya setnya sih sampai jam 15.30. Kalau ada kendala bilang aja, let me know ya. Oh, baik. Let me know. Iya, baik. Jadi buat saya tuh absen bukan berarti nggak apa-apa ya, tapi yang penting you got what you should know gitu. Tapi saya sangat mentoleransi kalau ada sesuatu kendala. Yang tadi kendalanya yang pertama ditanyakan, ya kendalanya relevan dan proporsional. Kalau tidak relevan dan proporsional, semua orang juga nggak terlalu terima ya, gitu. Baik, begitu. Ya, siapa lagi? Terima kasih. Ibu Fabiana, Bapak Ibu pernah tahu Menteri itu nggak kelautan? Menteri kelautan, Menteri apa tuh? Menteri Lingkungan Hidup. Siti Nurbaya, Bu. Nurbaya dari Nurbaya. Nah, benar berarti saya nggak salah tebakannya. Bu Fabiana kayak Menteri Nurbaya. Iya Bu, kata teman-teman kemarin waktu Zoom juga gitu. Oh, I'm not mistaken dan berarti ya betul. Mirip banget itu gaya rambutnya juga. Oke. Silakan. Siapa lagi? Boleh. Saya lagi Bu. Silakan Pak Andrian. Ya, terima kasih Bu. Lagi jujur sih kalau filsafat memang salah satu mata kuliah yang sangat saya senangi Bu, karena memang intinya harus bawel Bu ya, harus bawel, harus banyak tanya, dan harus tadi seperti yang Pak Piko bilang memang nggak ada ujungnya gitu kan, karena semakin kita banyak bertanya semakin kita nggak tahu justru seperti itu berjalan. Nah kan tadi kita lebih ke filsafat ilmu, mungkin arahnya lebih ke pendidikan. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada Bu nanti ketika kita diskusi, kita ke forum diskusi misalnya, ada rambu-rambu dari Ibu sendiri ketika kita tidak boleh melenceng dari topik segala macam, karena kan filsafat sendiri kan pasti akan melebar. Filsafat sendiri pasti akan melebar karena kita intinya adalah bebas berpikir, dan kalau kita ngomong masalah filsafat ilmu berarti kan dikatakan ilmu itu kan bebas nilai Bu ya. Bebas nilai tergantung dari sudut pandang yang mana. Nah intinya saya ingin tanyakan ke Ibu tadi, ketika nanti kita diskusi, saya senang sekali nanti alhamdulillah banyak teman-teman di grup ini yang senang gitu Bu, enak diajak diskusi, diajak ngobrol ya. Apakah ada rambu-rambu dari Ibu sendiri ketika nanti kita diskusi, apakah diarahkan atau memang kita boleh bebas berpikir apapun itu, yang jelas adalah intinya kita adalah belajar. Saja Bu, terima kasih. Baik Pak Andrian. Jadi sebenarnya rambu-rambu atau apa semacam itu ini tadi sudah tersebar di obrolan kita tadi itu Pak, gitu ya. Masalah relevan dan proporsional. Itu udah kata kunci itu dalam berdiskusi. Harus relevan
dan proporsional gitu. Relevan dengan topik yang lagi kita bicarakan. Nah, otomatis itu sudah membentengi atau memagari topik yang kita bicarakan gitu. Itu satu. Proporsional, sejauh mana kita bisa menggalinya gitu ya. Proporsinya sampai mana gitu. Jangan juga sampai akhirnya terlalu dalam atau terlalu dangkal juga begitu. Jadi sekedar berbicara aja lah gitu ya. Tadi tataran kalau di mental modelnya teorinya Peter Senge itu keluar tuh ya. Nanti teori learning organization salah satunya kan adalah mental model. Bagaimana kita punya model yang bermental tadi itu mulai dari praktis, teoretik dan juga esensialnya gitu. Berarti itu yang harus kita terapkan. Nah, nanti akan kita mulai dengan kita bagaimana memaknai ilmu, pengetahuan, agama, dogma, gitu ya. Jadi kalau teori bisa dibantah tadi kan ya, tetapi kalau agama tidak bisa dibantah, hukum-hukum agama dan hukum-hukum negara begitu. Berarti ya kita tidak bisa mengkaitkan apa yang kita diskusikan ini nanti masuk pada ranah-ranah agama, karena kan kita akhirnya udah pasti jawabannya itu kalau agama gitu, nggak bisa dibantah gitu ya. Apalagi nanti ada perbedaan dalam artian ditilik dari agama ini, di dalam agama ini, udah pastinya nanti sangat tidak menuju kepada sasaran diskusi nanti akhirnya. Tadi Bapak khawatirkan menjadi berkepanjangan atau melebar, jadi akhirnya debat kusir gitu ya, karena filsafat itu bukan awalnya debat kusir, tetapi kita harus cari tadi kan pengetahuan dan penyelidikan atau sebuah kepastian yang kita lakukan, mencari pengetahuan dan kepastian yang kita lakukan dengan akal dan budi. Jangan lupa kata kunci lagi, kita berdiskusi mencari pengetahuan dan kepastian itu dengan akal dan budi. Artinya akal pakai logika, ya, kayak logika terus. Dan mainstreamnya harus logika. Jangan kemana-mana kata saya atau kata tetangga atau kata itu, harus logika, harus logik, harus logis gitu ya. Lalu bagaimana kita menggunakan budi? Budi apa? Ya, itu adalah sebuah tata kelola sanubari atau apa yang saya sebut kolbu, begitu apalagi pekerti. Jadi kita bisa tahu bagaimana bicara kita itu tidak menyakiti orang lain, tidak menyentuh sesuatu yang sangat pribadi, personal atau religi atau semacam itu namanya budi. Ya, kita gunakan. Nah, itu filsafat namanya ya. Pengetahuan dan penyelidikan atau kepastian yang dengan akal dan budi kita kembangkan dengan mencari hakikat yang ada, asal muasalnya, penyebabnya dan hukumnya. Gitu Pak Andrian dan Bapak Ibu semua sepakat begitu? Kita sebenarnya lagi bikin kesepakatan dengan ngobrol begini, enak ya, ngobrol aja udah keluar kunci. Iya, saya suka. Baik, Ibu, punten lagi ya. Silakan Bu, nggak bayar kok Bu, nanya nggak bayar kecuali bayar uang kuliah. Iya, ya karena tadi disinggung kepada tadi ya sama Pak Adrian batasan-batasan tadi itu. Jadi tadi sudah disampaikan sama Bu Farida juga. Kalau sudah masuk ke ranah agama, maka tidak bisa nanti ya dibenturkan dengan hal itu. Betul. Ya, apakah seperti itu? Betul. Iya, baik. Kalau bentur tuh terasa kayaknya sakit gitu, bentur tuh gitu. Nggak usah direlevansikan gitu. Nggak usah dikaitkan gitu ya. Iya, siap. Iya, Ibu. Asik ya ngobrolnya ya. Kita ngobrol aja sepanjang kuliah. Silakan, apa lagi? Ada lagi? Pak Engkom, apakah saya benar memanggil namanya Engkom? Pak Engkom, di unmute dulu. Masih belum terdengar suara Bapak? Bapak pakai headset atau tidak pakai apa? Masih belum terdengar Pak Engkom?
Dicek dulu. Belum terdengar. Suara Bapak bukan karena mute, di unmute juga nggak kedengeran suaranya. Mungkin karena harus pakai headset atau semacam apa. Nanti kita berdiskusi soalnya. Jadi harus semuanya bersuara. Jangan hanya pemilu aja semuanya bersuara, di diskusi kelas juga harus bersuara. Baik, siapa lagi? Ibu Marlina. Marlina. Saya, Bu. Itulah nama panggilannya. Saya, Bu. Ibu Lina, Bu. Ibu Linawati, oke. Ibu Lina. Iya, silakan Bu Lina. Iya. Bu Marlina nanti ya. Ibu tadi kan saya menyimak. Iya, menyimak Ibu menjelaskan ada kata-kata di jeda ya ketika Ibu memberikan ada penekanan kata seperti tadi ilmu, pengetahuan, agama dipisah ya sepertinya terjeda gitu. Betul. Nah, berarti kan itu punya makna ya Bu ya setiap kata-kata yang Ibu ucapkan itu. Nah, ketika tadi Ibu menjelaskan kata akal budi kan sudah satu kebiasaan kalau itu jadi satu kata ya akal budi. Nggak pernah kita menjelaskan ke anak-anak atau kita sendiri akal itu ini, budi itu ini. Nah, sekarang jadi saya ingin tahu gitu Bu, apa perbedaan antara ilmu dan pengetahuan? Karena tadi Ibu menjeda ilmu, pengetahuan, agama, berarti itu ada arti tersendiri. Ilmu itu apa, pengetahuan itu apa? Sepertinya seperti itu. Itu saja Bu. Mantap, pemerhati sekali nih Ibu Linawati ya. Hebat. Itulah memang kalau kita mau belajar ya, belajar bisa di mana saja. Di saat ngobrol aja kita bisa belajar kok, bisa mendapat insight sesuatu yang kita bisa pelajari. Thank you, Lina. Ilmu, saya ingat sekali nanti Bapak Ibu akan bertemu Pak Entang, ya, Prof. Entang. Aduh, itu dosen pujaan saya tuh Prof. Entang nanti ya, very wise, very thoughtful, very smart, very, asik banget ya. Nanti Bapak Ibu mudah-mudahan akan ketemu namanya Pak Entang, itu dosen pujaan saya. Beliau pernah mengatakan ilmu dan pengetahuan, kalau ilmu itu ya adalah hasil dari tadi tuh yang apa, bagaimana dan kenapanya, tetapi harus dibuktikan dengan data-data yang referensif gitu ya, data-data yang sangat logis gitu, dan juga akhirnya disepakati, diakui oleh banyak pihak. Ilmu itu namanya ya, dan ilmu harus dilalui di bangku formal. Itu ilmu, karena itu mengacu pada bidang studi ya, tadi kan ilmu apa, ilmu agama, ilmu pendidikan, ilmu bisnis, ilmu manajemen, ilmu apalagi ilmu teknik gitu ya, itu ilmu itu harus melalui jenjang pendidikan formal gitu, karena memang sudah spesifik ilmunya dan harus melalui tataran proses pendidikan yang referensif gitu. Nah, kalau pengetahuan itu sendiri bisa didapat dari umum pengetahuan gitu ya. Kita bisa dapat pengetahuan itu dari gadget, padahal juga teori. Tapi kita tidak perlu mendalaminya secara mendalam, maksudnya menguasainya secara mendalam, duduk di bangku gitu sekolah gitu. Ya itu pengetahuan. Bisa dari WA teman tadi kan. Ini pengetahuan nih, ada contohnya bagaimana memasak sayur supaya tidak hilang vitaminnya gitu. Itu kan pengetahuan gitu. Tapi didapatnya dari WA. Nah, kalau pengetahuan bisa didapat dari bangku formal maupun dari bangku informal gitu. Ya, makanya ilmu pengetahuan, informasi lebih pada sekedar kabar atau apa gitu ya, tapi juga berbentuk pengetahuan. Jadi informasi bisa berbentuk pengetahuan. Jadi caranya saja Bu, kalau ilmu itu harus dilalui dengan pendalaman, harus belajar studi-studi yang benar-benar referensif gitu namanya. Kalau pengetahuan ya sekedar aja lewat, oh ya sudah, nggak terlalu referensif banget. Nah, oke, begitu juga dengan akal budi gitu. Jadi kita harus pisah itu, walaupun itu terkoneksi. Kita diberi kolbu untuk mendrive logika kita, atau sebaliknya logika kita akhirnya nanti mendrive kolbu kita, gitu. Saling mendrive, saling apa istilahnya, menuntun, menyetir gitu ya. Mana duluan yang kena? Kalau kebetulan fenomena itu logikanya lebih dahulu, ya kita masukkan serat ke dalam kolbu kita
what's going on, what is behind the scene dari fenomena ini, apa sih yang bisa saya ambil gitu kan, dan akhirnya bisa merubah kolbu kita. Begitu juga dengan kolbu duluan daripada logika. Oh ternyata kok saya dapat insight yang begini ya, ini masuk akal nggak ya kalau saya tuh terlalu low profile atau semacam gitu, dicari teori-teorinya pakai logika. Oh gitu ya, begitu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Ibu ya. Jadi kalau ilmu intinya itu seperti proses ya Bu ya, lewat sekolah seperti itu. Kalau pengetahuan bebas ya Bu, mungkin dari televisi mendengar, dari media apapun bisa dinamakan pengetahuan. Betul. Iya, iya, iya. Terima kasih. Ya, thank you. Ibu Marlina, tadi saya udah sempat nyanyi tuh. Lagu bukan ya? Marlina, Marlina, begitulah panggilannya. Lagu siapa ya, tebak? Ya itu Bu Zakia. Hah? Oh, Zakia dia ya. Pintar. Saya plesetin sedikit, cerdas. Ya, lagunya siapa tuh? Oke. Lagunya Ahmad Albar. Mantap. Thank you. Ya, silakan Ibu Marlina. Mohon izin bertanya, apakah filsafat, agama, dan budaya itu memiliki hubungan? Hubungan antara filsafat, agama, dan budaya? Iya. Kalau masalah thank you. Kalau masalah hubungan pasti terhubungannya dengan cara kita melihat, gitu ya. Cara kita tadi tuh menggunakan tadi apa, kenapa, dan bagaimana, gitu. Bu, agama kan katanya sudah dogma, sudah begitu, udah dari sana, dari nabi-nabi yang ininya ya, penyebarnya begitu. Jadi gimana dong Bu? Masa pakai ditanya apa, bagaimana, dan kenapanya? Loh, kita penting mengkaji lagi supaya pendalamannya itu sesuai dengan apa yang disiratkan oleh ya surat ayat yang ada di kitab-kitab suci begitu ya. Gitu. Jadi nggak asal dengar aja gitu. Nah yang asal dengar ini nanti yang akhirnya bahaya, yang cuma di tataran permukaan aja gitu ya, nggak ada kajian-kajiannya gitu. Bahasa kalau di Islamnya nggak ada pengajian-pengajiannya gitu. Mungkin bahasa di non Islamnya apa kebaktiannya gitu ya, diskusi-diskusinya ya begitu. Jadi filsafat juga harus digunakan pada saat kita memahami ayat-ayat atau aturan-aturan di dalam agama. Semua aturan kan ada di kitab suci ya sebenarnya kan gitu. Jadi kita harus pakai juga gitu, pakai gaya filsafat. Walaupun artinya ya ujung-ujungnya kita harus percaya terhadap apa yang disuratkan di kitab suci kita masing-masing gitu kan, karena itu masalah keyakinan kan ya. Tetapi cara kita akhirnya kemarin saya berbicara dengan Prof. Oman ahli, mungkin ada yang kenal Profesor Omar Fatur Rahman, mulai dari alim, lalu mursyid dan sebagainya, ada tingkatannya gitu. Nah, dengan bergaya filsafat, akhirnya kita punya tingkatan dalam memaknai apa yang tersirat di kitab suci gitu. Jadi yang kata ada hubungannya, ada, tapi bukan hubungannya dalam artian kontennya, tetapi cara memahami. Pertama adalah cara mengerti, cara memahami, lalu ada cara melaksanakannya gitu. Contohnya gini, sholat duha nih, maaf ya, maksudnya satu contoh sholat duha itu bagus loh, begini akhirnya dia lakukan tanpa ada maknanya, katanya yang penting kalau mau dapat rezeki banyak sholat duha aja. Jadi akhirnya tujuan orang sholat duha itu hanya untuk minta rezeki gitu, padahal enggak. Sholat semuanya kan untuk mendekatkan ketakwaan, meningkatkan ketakwaan, itu kan intinya. Kalau kita sudah berpikir filsafat, enggak tataran praktis lagi kayak gitu Bu. Jadi ada hubungannya, tetapi dengan rangkaian berpikirnya itu kita harus berfilsafat juga. Begitu Bapak Ibu, apa bisa mewakili jawaban saya? Ya. Oke. Ini saya belum keluar slide aja, kuliah sudah berjalan. Oh iya nih, udah ilmunya sudah kata kuncinya sudah berhamburan.
Boleh lagi saya silahkan Pak Andrian. Ya, untuk buat menegaskan ke saya pribadi dan mungkin buat saya pribadi khususnya Bu ya. Tadi ketika pertanyaan Ibu siapa tadi ya tentang ilmu pengetahuan Bu ya. Linawati. Dan ini ternyata ada hubungannya juga dengan Ibu Marlina tadi nanya tentang agama dan budaya gitu Bu ya. Nah, betul nggak sih Bu, kalau ilmu dan pengetahuan tadi Ibu sudah paparkan, kalau pengetahuan kan jelas pengetahuan hanya sekedar kita tahu dan belum tentu juga kebenarannya, hanya sesuai dengan panca indera saja gitu ya. Tapi kalau ilmu kan tadi lebih referensi. Nah, karena saya background-nya sejarah Bu, jadi ilmu itu apa lebih tepatnya segala sesuatu itu dengan harus menggunakan metodologi penelitian akan disebut sebagai ilmu. Tapi kalau ternyata pengetahuan yang kita dapatkan tidak melalui metode penelitian, tidak ada penelitiannya, tidak ada kritiknya, dan sampai seterusnya, sampai ke penulisan, maka itu belum disebut sebagai ilmu. Itu yang pertama, Bu. Terus yang kedua tadi hubungannya dengan ya, budaya dan agama. Nah, apakah bisa dikatakan kalau budaya itu sebetulnya bukan ke ilmu ya, lebih ke pengetahuan, karena lebih ke tradisi, karena untuk budaya itu kan dibuktikan kebenarannya juga kan belum tentu benar Bu ya, baru lebih ke cerita-cerita saja. Kemudian yang berikutnya Bu, yang tadi agama, berhubungan dengan agama. Nah, kalau agama itu sebetulnya dikatakan ilmu pengetahuan karena sudah pasti ketika jadi kitab itu kan ada metodologi penelitian atau istilahnya sudah terbukti kebenaran segala macamnya. Itu yang tadi saya ingin sampaikan tadi Bu Rambu karena memang ketika berbicara filsafat pasti kita akan berbicara budaya atau agama dan seterusnya. Itu Bu. Baik, thank you Pak Andrian. Jadi seperti itu ya. Pertama adalah Bapak tadi mengangkat tentang metodologi. Iya itu. Nah Bapak berarti sudah membaca nih arah salah satu tujuan filsafat untuk apa? Filsafat ilmu gitu. Itu nanti ada di pertemuan selanjutnya. Makanya kalau Bapak Ibu sudah baca LMS ada tiap minggu udah saya kasih topik-topiknya ya. Di situ nanti bisa kelihatan tuh ujung-ujungnya kita menggunakan cara berpikir ini untuk menganalisis. Namanya tadi ada kata apa, bagaimana, dan kenapa dan bagaimananya ya. Jadi nggak cuma sekedar why, kenapa gitu, tapi kita nggak cari tahu referensinya. Makanya tadi saya sebut kata referensif berkali-kali. Selalu harus punya referensi gitu ya, dalam artian itu dia. Nah, nanti cara berpikir kita ini mencari tahu tadi, rasa ingin tahu, kita melihat fenomena, lalu kita lihat oh di lapangannya begini, lalu kita cari di teorinya sebenarnya seperti apa gitu, kita koneksikan. Jadi tidak sekedar hanya ragu-ragu atau rasa ingin tahu, tapi kita harus buktikan menjadi analisis latar belakang berpikir ya. Dari latar belakang berpikir akhirnya kita punya kerangka berpikir nih untuk oh akhirnya begini, ini kayaknya harus begini deh, oh saya harus begini deh, mereferensi ya. Jadi akhirnya seperti itu, cari kebenarannya ya. Tadi kan hakikat yang ada untuk mencari sebab akibat atau asal dan muasalnya atau hukumnya gitu. Nah itu yang disebut ilmu. Nanti kita akhirnya mengembangkan ilmu baru kalau kita menemukan penelitian yang beyond the theory. Umpama ada sebuah teori, ternyata ada lagi loh gejala yang lebih berkembang. Jadi akhirnya dikembangkan teori baru. Nah pastinya itu melalui penelitian, itu yang disebut ilmu tadi. Makanya harus sekolah di bangku sekolah gitu ya. Nggak bisa ilmu tuh cuman duduk di taman baca doang. Itu namanya berpengetahuan gitu ya, membaca saja tapi bukan berilmu gitu. Harus ada unsur-unsur research-nya, penelitiannya, dan harus dibuktikan dengan teori-teori yang sebelumnya sudah ada, dikaitkan dengan ada begitu. Nah nanti masalah budaya itu istilahnya karena budaya itu kan dari budi dan daya ya, asal bahasa Indonesianya ya, begitu ya. Budaya itu dari budi dan daya. Coba baca deh referensi
Budaya itu dari mana sih? Dari budi dan daya. Berarti budaya itu sendiri adalah cerminan, ekspresi dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan, diekspresikan melalui sebuah tindakan. Andai kata tindakan itu disetujui, disepakati oleh beberapa orang untuk diikuti dan untuk dilakukan dan menjadi sebuah kebiasaan dan dilakukan berulang-ulang, akhirnya menjadi sebuah budaya. Begitu. Makanya kan ada istilahnya dari tidak bisa jadi dibiasakan, ya. Jadi konteks belajar tuh orang dari tidak bisa lalu dibiasakan, akhirnya dia terbiasa dan bisa menjadi budaya gitu. Jadi sebenarnya ya budaya, andai kata kita bicara budaya itu ilmu, iya soalnya kadang kita gini, kita ilmu kita adalah menurut ilmu adalah begini-begini. Kita lakukan itu berulang-ulang. Akhirnya ilmu itu yang mempengaruhi budaya gitu. Sebaliknya lagi, andai kata itu sudah terjadi kayak zaman dulu lah, atau zaman batu, zaman megapolit, zaman apa kan gitu kan, budayanya orang belum punya apa-apa kan. Akhirnya dia ketok-ketok batu jadi api begitu. Akhirnya itu akan menjadi penemuan-penemuan gitu. Jadi ilmu nanti, oh kenapa di fisikanya nanti ternyata gesekan panas itu menjadi, nah itu ilmu kan yang sudah melalui penelitian. Jadi saling kayak tadi itu akal dan budi, mana duluan, mau kolbu duluan yang berkembang baru kita logikakan, atau logika dulu baru kita kolbukan gitu ya. Begitu juga budaya dulu baru ilmu, atau ilmu dulu baru kita terapkan menjadi budaya gitu Pak. Ya tentu saja sekali lagi kalau dogma, kalau agama itu memang sudah begitu sesuai dengan kitab sucinya, namun yang tadi saya tekankan, andai kata kita mau memahaminya, mendalaminya, sampai benar-benar intisarinya, hakikatnya, core of the knowledge itself gitu ya, sehingga keimanan kita tuh benar-benar keimanan yang tingkat tinggi gitu, bukan keimanan yang hanya praktikal. Nah itu dibutuhkan pendekatan filsafat. Itu begitu saja, tapi bukan dibenturkan atau semacam itu. Oke. Bisa mewakili jawaban saya? Baik ya, tinggal kita jam 3 lewat sekiannya kita selesaikan jam 3 sama. Nah, baik, saya akan membagi informasi. Simple saja, ini hanya ada pada introduction saja ya, bisa dilihat Bapak Ibu ya. Oke, filsafat itu tadi kita bicara tentang filsafat dan kita sekarang bicara tentang filsafat ilmu. Begitu. Oke, ini dia. Kalau filsafat tadi kan pengetahuan tentang non-empirik, non-eksperimental diperoleh manusia melalui usaha. Yang tadi itu karena rasa ingin tahu, rasa ragu-ragu, akhirnya dicerna dengan menggunakan akal budi. Ya, sekali lagi kata kuncinya dengan menggunakan akal budi ya, untuk mengetahui segala hakikat yang ada, core, esensi, ya, esensi. Dan kita core, akar, esensi atau hakikat atau sejatinya, begitu. Ya. Itu dia filsafat. Lalu ilmu ini tadi kumpulan pengetahuan mengenai suatu kenyataan yang tersusun sistematis dari usaha manusia yang dilakukan dengan penyelidikan, pengamatan dan percobaan. Nah ini tadi Pak siapa tadi namanya Pak Adrian ya. Nah ini Pak. Jadi hebat-hebat nih mahasiswanya sudah bisa menebak isi PPT saya. Jadi makanya saya selalu membuka PPT itu terakhir gitu ya. Kalau awal tuh akhirnya saya mendrive pemikiran Bapak Ibu. Tapi kalau PPT saya terakhir itu menyimpulkan apakah apa yang kita bicarakan itu sesuai dengan pengetahuan atau ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Gitu. Nah, kalau agama adalah kebenaran bersumber dari wahyu Tuhan mengenai berbagai hal kehidupan manusia dengan lingkungannya. Begitu beda ya jadinya. Lalu saya ambil dari Aristoteles, itu ada filsafat spekulatif atau teoritis, jadi bersifat ilmu. Tadi tuh ada ilmu fisika, ilmu budaya, ilmu antropologi, ilmu biologi gitu ya, ilmu alam, ilmu pengetahuan sosial. Gitu. Lalu ada filsafat praktis, yaitu filsafat yang memberi pedoman untuk tingkah laku sebagai mestinya. Akhirnya turunlah ilmu etika, ilmu politik, gitu
ya, itu bersifat praktis. Ada filsafat produktif, adalah pengetahuan yang membimbing manusia menjadi produktif lewat suatu keterampilan seperti sastra, retorika, estetika. Itu dia tadi ya menurut Aristoteles. Lalu di pembagian filsafatnya ada metafisika, ya, filsafat tentang hal yang ada, epistemologi, teori pengetahuan itu sendiri, dan metodologi, teori tentang metode, lalu logika, etika, dan estetika. Ini nanti ya, ini menjadi ilmu semuanya nantinya. Estetika dan sejarah filsafat. Begitu. Nah, lalu di sini adalah logika. Maksudnya logika adalah filsafat tentang pikiran dan cara berpikir benar atau salah. Jadi berlogika itu berfilsafat, gitu ya. Jadi logika, jadi waktu awal-awal, aduh filsafat susah banget. Enggak susah. We've been through it. We've been living with it. Gitu. Kita sudah sejak lahir sudah berfilsafat, gitu ya. Jadi lalu kalau metafisika adalah silahkan baca lah ya di sini. Etika itu apa? Lalu estetika itu apa? Epistemologi itu apa? Nah, filsafat sifat khusus lainnya yaitu filsafat bahasa, filsafat kesenian dan berbagai-bagainya itu adalah juga itu filsafat khusus gitu ya, yang turunannya begitu. Lalu di sini, nah tadi nih yang tadi maknanya tadi apa, kenapa dan bagaimana. Ini dia nih ontologi, keapaannya gitu ya. Epistemologi, kebagaimanaannya gitu. Lalu aksiologi itu lebih pada kenapanya gitu. Akhirnya kita menjadikan sebuah pemikiran gitu ya. Kenapa kita lakukan itu, goalnya gitu. Ya, jadi kenapa akhirnya yang diyakini. Nah, ini tadi tuh ya. Inilah sebenarnya filsafat, ontologi, epistemologi dan aksiologi. Nah, itulah penutup dari pertemuan kita. Mudah kan belajar filsafat di awal? Gitu. Nanti saya bagi di itu ya, di LMS ya, atau juga di web group. Makanya saya minta web group supaya lebih cepat gitu. Kalau LMS kan kadang harus buka laptop dulu atau masuk LMS gitu ya. Kalau di web group nanti saya langsung kasih PPT ini ke Bapak Ibu semua. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi apa yang kita diskusikan hari ini sudah tercermin di PPT ini. Jadi mungkin kalau dosen lain PPT duluan yang keluar, baru diskusi. Kalau saya enggak, PPT mah terakhir-terakhir aja gitu, sebagai penyimpul apa yang kita diskusikan benar nggak ya? Gitu. Okay. So, how's our class today? Okay. Ya, supaya kita gerak tangan, kita senam tangan. Bapak Ibu tolong ketik, what do you think about our class? Silahkan diketik, ayo senam tangan. Jadi kita tidak main mata saja dari tadi, sekarang kita main jari. Yuk ketik, what do you think about our class today? Silahkan. Yang ngetik duluan, yang muncul duluan dapat nano-nano nih. Kalau masih ada ya permen nano-nano itu di pasar. I have learned something new, Ibu Febiana, filsafat. Oke, cepat sekali, semakin penasaran. Apalagi? Oke, siapa lagi? Panjang banget nih, kayak serius banget ya saya rasa di kelas cukup naik dan dosennya cukup menyenangkan. Insya Allah, thank you. Maaf ya kalau saya berisik. Kelas filsafat menarik karena bersinggungan dengan landasan teori dan kehidupan. Oke. Kayaknya ada yang menulis berfilsafat nih, panjang banget. Kayak Pak Andrian dong, makin penasaran, simple ya Pak. Saya ini memberikan basic rasa belajar untuk belajar menggali, good, digging. Sangat menarik karena belum pernah tahu. Oke.
Mari kita berpikir, yuk, banyak ide, positivis, oke, positivis, oke. Hidup terus harus tahu, oke, nanti saya baca satu-satu ya. Oke, amazing, ABG banget nih, sering menggunakan kata amazing. Oke, seru, oke. Thank you. Lagi ada, mestinya ada 17 chat di sini. If we have a case in actors, we think, ya berpikir dulu. Dan kita lihat chatnya ya. Bapak Ibu bisa ngelihat chat yang saya keluarkan nggak kalau di Zoom? Nggak bisa ya? Bisa kan? Di layar nggak ada chat yang saya keluarkan? Nggak lihat di samping kanan. Nggak lihat ya, hanya saya yang bisa melihatnya berarti ya. Oke, saya bacakan di sini karena tadi cepat. Menurut Ibu Desi, ini hanya saya yang tidak terdengar. Oh, sorry, maaf. Menurut Ibu Fabiana, I have learned something new, filsafat. Ibu Fiska, simple, asik, dan seperti yang dicari-cari selama ini, Bu. Kirain yang dicari cuma uang aja ya. Oke, thank you, Bu Fiska. Pak Andrian semakin penasaran. Oke, Bu Desi, saya rasa this class filsafat ini cukup menarik dan dosennya cukup menyenangkan, insya Allah. Thank you. Oke, Bu Nurul, kelas filsafat hari ini menarik karena bersinggungan dengan landasan teori dan kehidupan tentang apa, bagaimana, dan kenapa. Which kata kuncinya sudah masuk, Bu Nurul. Oke, Pak Angga Putri, sangat menyenangkan untuk mata kuliah yang tidak mudah. That's the point. Oke, Pak Asep, saya rasa ini akan memberikan basic rasa belajar untuk belajar menggali. Oke, Pak Engkom, sangat menarik Bu, karena belum pernah tahu, makanya you are here to learn. Ibu Siti Nuraini, mari kita berpikir, yuk. Sepakat? Mari kita berpikir, yuk. Oke. Bu Yusi, banyak ide yang harus muncul, tapi masih susah untuk diungkapkan. Jangan takut Bu, nggak bayar kok Bu, kecuali bayar uang kuliah. Sama saya nggak bayar. Bu Yusi, mana Bu Yusi? Bu Yusi. Bu Yusi, jangan takut Bu ya. Minggu depan harus ekspresif ya Bu ya. Nggak didenda Bu kalau salah. Nggak ada dendanya kalau salah jawab. Oke. Malah dengan salah jawab itu keterangannya jadi panjang dan beruntung teman-temannya tanpa bertanya dapat ilmu dari pertanyaan salah Ibu gitu ya. Jawaban salah Ibu. Oke. Makasih Pak Caca, positivis Bu. Lalu Muhammad Taufik, hidup harus tahu apa, mengapa, bagaimana. Hidup adalah filsafat. Mantap. Nurisa, pertemuan pertama alhamdulillah sudah mendapat banyak pengetahuan. Oke, Erin, it's amazing how I recall my last class of filsafat. Thank you Ibu, you're welcome. Ibu Restu, sangat menarik dan seru, jadi landasan dalam berpikir ke depannya. Great. Ibu Yulia, dosennya menyenangkan, tidak membosankan. Thank you. Besok saya bawain oleh-oleh ya. Oke, Bu Linawati, awal yang kayaknya rumit setelah dikaji dengan banyak pemaparan Ibu. Terima kasih, mulai terbuka dengan ingin tahu lebih banyak. Great. Pak Asep, if we have a case in actual, let's we think. Yo, kita berpikir. Ibu Marlina, alhamdulillah pertemuan pertama sangat seru dengan materi yang sangat menarik. Filsafat. Oke. Bapak Ibu Aditya, Bapak apa Aditya Ibu? Aditya, Bapak Pak Pak Jenderal. Jenderal Pak Aditya ya. Filsafat adalah ilmu yang luas yang dapat menjadikan kita manusia yang lebih baik, lebih bijaksana untuk membuat dari kita lebih baik dari sebelumnya. Sudah ada dari zaman Yunani, adanya Aristotle, seorang filsuf Yunani, belajar filsafat membuat kita belajar ilmu itu luas sekali. Terima kasih Ibu. Amin. Panjang banget. Ini benar-benar kalimat jenderal banget. Panjang. Cocok lah jadi ketua kelas. Jawabannya panjang. Baik, thank you Bapak Ibu semuanya. Aduh, ini it's beautiful. The first day ya. Saya ambil picture dulu. Ayo Bapak Ibu foto. Jangan peace kayak anak SMP ya, atau begini ya. Gimana sih? Gaya-gaya Korea begitu. Oke, I'm going to take a picture dan nanti saya akan kirim videonya juga di itu ya, di mana namanya?
saya masukkan ke YouTube saya dulu, lalu saya kirim YouTube linknya di web group juga, gitu. Baik, mudah-mudahan Ibu bisa ulang kembali. Kalau ada sesuatu yang tidak ngerti, tinggal buka aja tuh videonya. Atau buat mungkin teman-teman yang lain, teman-teman Ibu, kayak apa sih filsafat, suruh aja buka videonya. Nih loh, saya belajar filsafat kayak begini loh. Kan kita berbagi ilmu itu pahala, gitu. Walaupun mereka gratisan, nggak kuliah, kita bayar kuliah, tapi nggak apa-apa, berarti ilmu kita bermanfaat, gitu. Oke, maaf kalau saya terlalu banyak mengoceh. Mudah-mudahan ocehan saya ini semua mengandung makna dan referensi. Ya. Thank you for being here. Thank you for coming. Take care. Salam sehat, salam hormat, jaga kesehatan. I'll see you next week, Bapak Ibu. Insya Allah. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada kan ya? Oke, goodbye my love ya. Bahasa filmnya, bahasa filmnya goodbye. Ya, makasih banyak. Bye-bye. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.